juga telah mempercayakan untuk menyebarkan budaya-budaya baik. 5, 4, 3, 2, 1. Harus dihitung. Tapi kalau kita baca buku ini sebetulnya di dalamnya ada. Buku ini sebenarnya sudah dikerjakan sejak bulan Januari, Pak. Kelarnya itu kira-kira bulan April. Nah, saya banyak dibantu oleh teman-teman dari Toyota Indonesia. Nah, buku ini intinya adalah menceritakan bagaimana Toyota Indonesia mengembangkan QCC di perusahaan mereka. Karena QCC ini kan sebenarnya bisa dikembangkan di mana aja, bukan hanya di quality manufacture aja. Di Toyota sendiri juga ada, di manufacture juga ada, di divisi lain juga yang office itu juga ada. Intinya adalah bahwa dengan melakukan QCC, melakukan sebuah kegiatan yang mereka tuh kumpul 1 minggu sekali rapat gitu, ada step-stepnya, ada toolsnya, itu mereka sudah bisa meningkatkan kemampuan mereka sendiri, Pak. Kaizen itu kan merupakan salah satu core-nya dari filosofi Toyota. Jadi core-nya ada 2, itu Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus. Yang satu lagi adalah respect to people, jadi kita menghormati satu sama lain. Nah, gimana sih perbaikan terus-menerus ini dilakukan? Nah, ini dilakukan melalui kegiatan QCC ini. Sebenarnya ada 3 hal ya yang saya rasa paling bermanfaat di QCC. Yang pertama tentu saja yang dibilang tadi, people development. Makanya kita bilang make people before make product gitu ya. Jadi dengan QCC itu member kita bisa menjadi lebih pandai, lebih pintar, dan lebih kreatif. Ide-idenya muncul, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Nah, dengan QCC kita nih sebagai pimpinan kerja, member sama member ataupun member sama pimpinannya dia, misalnya foreman ataupun group head gitu ya, itu sering berkomunikasi dan kita punya sarana komunikasi. Kadang-kadang kita kan kalau ke LAN kayak saya gitu, general manager berangkat ke LAN mau ngobrol sama mereka aja belum tentu mau ngomong sama saya gitu ya. Tapi dengan ada QCC, saya bisa tanya progres QCC bagaimana, mereka pun antusias untuk cerita permasalahannya bagaimana, yang minta dibantu apa, sehingga ada bahan buat komunikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah itu semua terjadi, otomatis mereka bisa menghasilkan suatu perbaikan atau improvement atau problem solving. Nah, ini yang efek yang ketiga ini yang membuat kualitas menjadi lebih baik, produktivitas menjadi lebih baik. Walaupun tadi saya bilang juga sedikit demi sedikit, tapi lama-lama hasilnya terasa juga sebenarnya. Contoh konkret banyak sekali. Contoh ya, paling sederhana. Saya kebetulan bekerja di press production. Press production itu adalah membuat bodi mobil. Kadang-kadang member saya tuh pernah kira-kira 5 tahun yang lalu atau 5-6 tahun yang lalu itu menyampaikan kepada kita, kepada pimpinan kerjanya sih, pada pimpinan kerja, Pak, itu kalau saya lihat kok sisanya plat sisa bikin bodi mobil tuh kok masih besar, Pak ya, apa nggak bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, kebetulan kita bicara bahwa ya kalau ukurannya segitu sih nanggung gitu ya, nggak bisa di tempat lain gitu. Oh, dia waktu itu hanya bicara begitu ya. Tapi suatu saat dia memberi ide, Pak, saya lihat di mobil bapak saya tuh bagian bawahnya dongkrak itu kan ukurannya sama, Pak, kecil segitu, nggak terlalu gede. Apa nggak bisa itu, Pak, dibikin buat ke sana? Saya waktu itu dari engineering juga bicara, oh itu pabriknya beda. Tapi waktu itu saya berpikir, walaupun pabriknya beda, idenya dia ini kan sebenarnya bisa itu diaplikasikan di tempat lain. Nah, kita cobalah berkomunikasi dengan tempat lain gitu ya, dengan pabrik pembuat dongkrak gitu. Dan ternyata pabrik pembuat dongkrak itu bersedia memakai barang sisa kita gitu. Yang ini yang ada yang menarik juga ya, kalau saya di area ekspor impor, di area administrasi. Menarik, sederhana. Jadi dia itu di proses di ekspor impor itu yang terutama red line itu jalur merah, itu memerlukan waktu hampir 1 minggu, 7 hari untuk administrasi saja. Untuk administrasi saja.
Jadi sangat panjang, padahal kalau yang jalur biasa kan hanya 3 hari, 2 hari selesai. Nah, setelah di ekspor import itu membentuk grup QCC, mereka berdiskusi, ternyata lamanya itu bukan karena benar-benar prosesnya lama, tidak. Lamanya itu di tanda tangan. Karena ada yang menarik. Jadi bea cukai itu kan memasukkan ke red line itu kan tidak ini ya, sampling gitu. Sehingga akhirnya di bagian ini ada satu barang masuk ke red line, di bagian ini ada satu barang masuk ke red line. Itu seluruhnya harus ditandatangan, dan satu istilahnya satu manifest atau satu manifest itu hanya satu barang. Itu perlu ditandatangan oleh ada sampai 4 level. Jadi akhirnya kalau ada 1000 barang, ada 1000 manifest. Yang berarti satu orang harus tanda tangan 1000 kali. Nah, setelah mereka melihat problemnya di situ, coba dilakukan negosiasi dengan bea cukai, improvement bersama, akhirnya bisa dibuat bahwa satu manifest itu memang hanya barang red line semua. Jadi satu orang cukup tanda tangan satu manifest. Jadi kalaupun ada 1000 barang, mungkin satu manifest itu hanya 10 lembar. Jadi itu waktunya bisa sangat cepat, bisa menghemat sampai 3 hari. Jadi kalau dulu red line itu 7 hari, sekarang red line itu cuma 4 hari. Ya, kalau saya yang paling jelas adalah masalah konsistensi. Tapi sebenarnya gini, selain konsistensi itu kadang-kadang kita juga memang di awal banyak berbagai pihak. Saya pernah mencoba untuk membantu suppliernya Toyota untuk menjalankan QCC. Kadang-kadang kita juga berpikiran ekspektasinya terlalu tinggi. Bahwa dengan QCC, hari ini kita menerapkan QCC, 6 bulan mendatang produktivitas kita sudah naik 10-20%. Itu sebenarnya ya tadi sudah dibicarakan juga di talk show dalam ya, itu ekspektasi yang bukan QCC lah gitu. Jadi QCC sekali lagi rohnya QCC adalah Kaizen, improvement tambah henti sedikit demi sedikit. Jadi memang kita harus fokusnya bukan ke resultnya, tapi ke prosesnya. Bahwa QCC itu adalah people development dan membuat tempat kerja menjadi lebih baik dengan prinsip Kaizen.